Konsep dan nilai-nilai budaya organisasi. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian konsep budaya organisasi. Menurut Kushway dan Lodge memberikan definisi mereka terhadap budaya organisasi. Menurutnya, budaya organisasi adalah sistem nilai yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku, dan beraktivitas. Budaya organisasi adalah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dalam suatu organisasi dan membimbing perilaku para anggotanya. Selain itu, budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, harapan, sikap, dan norma-norma yang menyatukan suatu organisasi serta disebarluaskan oleh para karyawannya. Selanjutnya, ada fungsi budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki peran yang kuat dalam mendefinisikan batasan-batasan yang sangat berarti agar dapat membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi juga membantu kita dalam menciptakan rasa identitas bagi seluruh anggota organisasi. Budaya juga mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi mereka. Budaya membantu meningkatkan stabilitas sistem sosial dan juga menjadi mekanisme akal dan kontrol yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Selanjutnya ada jenis-jenis budaya organisasi. Budaya organisasi terdiri atas budaya organisasi kuat dan budaya organisasi lemah. Budaya organisasi kuat merupakan jenis budaya organisasi yang kokoh dan kuat, di mana jenis budaya organisasi ini mengacu pada situasi di mana karyawan dapat menyesuaikan diri dengan baik, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi yang berlaku. Setiap anggota organisasi benar-benar menerima peran dan tanggung jawab mereka dengan sukarela dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ada budaya organisasi lemah, di mana setiap anggota organisasi menerima peran dan tanggung jawab mereka hanya karena rasa takut pada atasan atau pemimpin mereka di dalam organisasi. Mereka takut terhadap segala kebijakan organisasi yang ada, sehingga apapun yang mereka lakukan semata-mata karena ada paksaan. Orang-orang yang terlibat di dalam organisasi ini hanya menjadikan organisasi sebagai platform utama untuk mencari penghasilan. Namun sejatinya mereka tidak pernah merasa terikat dengan organisasi tersebut. Menurut Noe dan Mondi, budaya organisasi terdiri dari open and participatory culture dan closed and autocratic culture. Open and participatory culture ditandai dengan adanya pencapaian tujuan hasil yang tinggi dan didukung dengan adanya rasa saling percaya pada bawahan, sifat komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang suportif dan perhatian penuh, menyelesaikan masalah bersama, otonomi pekerja, dan berbagi seluruh informasi yang ada. Selanjutnya, closed and autocratic culture, yaitu karakteristik dari jenis ini adalah adanya pencapaian tujuan pada hasil yang tinggi, tapi pencapaian ini akan lebih dinyatakan dan dipaksakan di dalam organisasi dengan sifat kepemimpinan autokrasi yang kuat. Selanjutnya ada karakteristik budaya organisasi. Karakteristiknya terdiri dari setiap anggota memiliki tanggung jawab dalam organisasi, memiliki struktur yang jelas, memiliki rasa identitas bersama, adanya dukungan dari manajemen, pola konsumsi yang tertata dengan baik, adanya toleransi jika terjadinya konflik dalam organisasi, adanya toleransi resiko, kemudian lebih berorientasi pada hasil, adanya sistem penghargaan kinerja, dan fokus pada anggota organisasi. Selanjutnya ada tingkatan budaya organisasi. Yang pertama ada artifak, adalah budaya organisasi tingkat pertama, yaitu hal-hal yang dilihat, didengar, dan dirasa ketika seseorang berhubungan dengan suatu kelompok baru. Artifak bersifat kasat mata atau visible, misalnya lingkungan fisik organisasi, cara berperilaku, cara berpakaian, dan lain-lain. Karena antara organisasi yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, maka anggota baru dalam suatu organisasi perlu belajar dan memberikan perhatian terhadap budaya organisasi tersebut. Selanjutnya ada nilai. Nilai merupakan alasan yang diberikan oleh sebuah organisasi untuk mendukung caranya melakukan sesuatu. Ini adalah budaya organisasi tingkat kedua yang mempunyai tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada artifak.
Pada tingkat ini, baik organisasi maupun anggota organisasi memerlukan tuntutan strategi, tujuan, dan filosofi dari pemimpin organisasi untuk bersikap dan bertindak. Selanjutnya ada asumsi dasar, yang merupakan bagian penting dari budaya organisasi. Asumsi ini merupakan reaksi yang dipelajari yang bermula dari nilai-nilai yang didukung karena merupakan keyakinan yang dianggap sudah ada oleh anggota suatu organisasi, seperti kepercayaan, persepsi, ataupun perasaan yang menjadi sumber nilai dan tindakan. Budaya organisasi tingkat ini menetapkan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam sebuah organisasi yang seringkali dilakukan lewat asumsi yang tidak diucapkan.